Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fatina dari Ilmu Komunikasi Humas 6D. Di sini saya akan memberikan contoh 6 analisis jurnal yang menggunakan 6 metode. Yang pertama yaitu analisis jurnal yang menggunakan metode studi kasus. Judulnya adalah Studi Kasus Perilaku Agresif Remaja di Pondok Pesantren. Masalah yang diambil dari makalah ini adalah program bimbingan santri pada pondok pesantren, yang berarti mengasuh, membina, dan mengajarkan santri untuk memenuhi kebutuhan di dunia dan akhirat kelak. Dalam menjalankan perannya, tidak jarang pengurus pondok pesantren dihadapkan pada masalah-masalah yang menurut mereka harus bijak menyelesaikannya. Faktor yang menyebab masalah dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Masalah yang faktor penyebabnya berasal dari dalam adalah masalah yang terjadi pada pondok pesantren itu sendiri, termasuk secara fisik maupun non-fisik, dan faktor dari luar berarti berasal dari lingkungan luar pondok pesantren. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bermaksud untuk mengetahui bentuk, faktor penyebab, dan dampak perilaku agresif remaja di pondok pesantren Al-Ihsan Gamping. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama observasi, kedua wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, dalam teks yang dapat kita analisis adalah berdasarkan observasi yang peneliti laksanakan pada bulan November 2014 di pondok pesantren Al-Ihsan, terdapat permasalahan antar santri dan antara santri dengan pengasuh. Data permasalahan yang berhasil dihimpun melalui wawancara dengan pihak pondok pesantren dan beberapa santri diantaranya. Yang pertama, terdapat santri yang mengancam santri lain agar santri yang diancam menuruti kemauannya sesuai yang diinginkan. Yang kedua, beberapa santri diam-diam melanggar peraturan di pondok pesantren dengan merokok dan mabuk, yakni berinisial AZ dan RN. Kemudian yang ketiga, pengajar dengan karakter yang tegas dianggap galak oleh santri. Keempat, terdapat santri yang suka menyombongkan kemampuan dirinya. Kemudian yang kelima, terdapat santri putri yang suka menarik jilbab santri lain sehingga membuat santri lain marah dan bahkan ada yang menangis. Keenam, terdapat santri yang jika diperkenalkan oleh pelanggar mengumpat setelah tidak ada pengajar, walaupun saat pengajar ada di hadapannya hanya diam. Kemudian yang ketujuh, terdapat santri yang suka mengejek dan sering merendahkan santri lain. Beberapa permasalahan di atas jika dikerucutkan mengarah pada satu perilaku, yakni perilaku agresif. Kemudian teknik pengumpulan data yang pertama yaitu analisis teks. Analisis teksnya melalui analisis jurnal dan buku. Peneliti mengobservasi terlebih dahulu, kemudian baru melakukan penelitian dengan cara observasi kembali dan wawancara serta dokumentasi. Kemudian wawancara yang dilakukan mewawancarai para remaja di pondok pesantren yang berusia 12 hingga 21 tahun yang dianggap agresif oleh para sesama santri dan pengajar. Kemudian yaitu hasil penelitian pada analisis yang pertama, yaitu berdasarkan hasil penelitian pada 3 orang subjek yang berperilaku agresif dapat ditarik kesimpulan. Pertama, faktor penyebab perilaku agresif adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat subjek pada masa lampau dan saat ini serta kepribadian subjek. Yang kedua, bentuk perilaku agresif oleh ketiga subjek yang diwawancara berbentuk verbal dan nonverbal, mempunyai frekuensi rata-rata, sering, dan intensitas rata-rata berat. Kemudian yang ketiga, dampak perilaku agresif mengarah pada diri sendiri dan lingkungan. Dampak dari subjek sendiri adalah perasaan puas atau senang setelah tujuannya dilakukan. Perilaku agresif tercapai yakni korban tersakiti. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis jurnal yang menggunakan metode fenomenologi. Judulnya adalah Studi Fenomenologis Kebahagiaan Guru di Papua. Masalah penelitian bagaimana kebahagiaan guru yang bertugas di pedalaman Papua dan apa karakter positif dari kebahagiaan guru-guru dalam memenuhi tuntutan kinerjanya secara profesional di pedalaman Papua. Fokus penelitian ini adalah perasaan dan karakter positif dari kebahagiaan para guru dalam melaksanakan tugas di pedalaman Papua.
Selanjutnya, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki hal-hal yang terdapat dalam lingkungan alami dan mencoba menginterpretasi fenomena tersebut. Kemudian, metode pengumpulan datanya, sumber data primer dalam penelitian ini adalah individu yang sering disebut sebagai partisipan, dan untuk menambah jumlah partisipan dapat digunakan teknik snowball sampling, yaitu suatu metode untuk menambah partisipan dengan meminta kepada partisipan yang telah diwawancarai atau pihak lain yang terkait untuk merekomendasikan calon partisipan berikut. Kemudian sumber data sekunder adalah data-data pendukung yang relevan dengan konteks penelitian. Peneliti peroleh dari sumber-sumber yang dapat memberikan informasi atau keterangan mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu informan, dokumentasi tertulis, dan dokumentasi tidak tertulis. Selanjutnya, yang dapat kita analisis dari teks adalah kedudukan guru sangatlah strategis dalam setiap usaha pokok peningkatan kualitas pendidikan. Namun, posisi strategis guru sangat dipengaruhi pula oleh faktor kemampuan dalam memenuhi tuntutan kinerjanya sebagai seorang guru profesional. Bahri 2011 mengatakan bahwa tugas dan peranan guru dalam proses pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa pada aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun pada aspek nilai, sehingga sebagai seorang pendidik, keberadaan guru tidak hanya berkewajiban menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi juga berkewajiban menyampaikan skill dan nilai. Guru yang telah mengabdi di wilayah pedalaman menunjukkan bahwa mereka telah memahami makna identitas dan integritasnya dengan baik sebagai seorang guru, seperti yang disampaikan oleh 2 orang guru yang bertugas di pedalaman Sumatera, bahwa tidak ada kebahagiaan tertinggi kecuali melihat anak didik bisa berhasil. Ada kepuasan batin yang dirasakan ketika memberikan pengajaran kepada murid-murid yang polos dan lugu di sekolah yang terpencil. Dan mendidik bukanlah kewajiban, tapi pengabdian yang pasti akan dibalas pahala tak terkira oleh Tuhan. Dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data pada analisis kedua adalah pertama yaitu wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data yaitu pengajar, dan yang dilakukan secara tidak berstruktur, di mana partisipan mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran dan pandangan dan perasaan secara natural. Kemudian yang kedua itu observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan berpartisipasi sebagai pemeran serta. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung perilaku subjek, lokasi sekolah, lingkungan, tempat tinggal guru, dan proses pelajaran dalam kelas yang dilakukan oleh guru sebagai tambahan informasi mengenai makna kebahagiaan guru di pedalaman Papua. Kemudian dokumen merupakan salah satu jenis data dalam penelitian kualitatif. Adalah yang pertama menggunakan bahan tertulis seperti petikan maupun keseluruhan dokumen. Kedua, surat menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Dan hasil penelitian pada analisis kedua, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan tema kebahagiaan guru dalam melaksanakan tugas di pedalaman Papua. Para pengajar merasa senang, puas, dan bangga dengan keberhasilan mengajar. Tidak hanya itu, dengan tinggal dan hidup di lingkungan mereka membuat para pengajar merasa nyaman dengan lingkungan baru. Selanjutnya, yang ketiga yaitu analisis jurnal yang menggunakan metode etnografi dengan judul Pendidikan Karakter Melalui Gendingrer Studi Etnografi pada Anak Usia Dini di Desa Adat Tenggangan, Pengringisan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada 2013. Masalah penelitian yang pertama itu pendidikan karakter apakah yang dapat dididiki melalui Gentingrare pada anak usia dini di Desa Adat Tenggang Pengringisan. Yang kedua, di manakah pendidikan karakter melalui Gentingrare pada anak usia dini dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tenggangan Pengringsingan
Ketiga, kapankah pendidikan karakter melalui gending rare pada anak usia dini dilakukan oleh masyarakat desa adat Tenggangan, Pegeringsingan, dan yang keempat, irama gending rare yang bagaimanakah yang berperan dalam pendidikan karakter pada anak usia dini di desa adat Tenggangan, Pegeringsingan. Kemudian jenis penelitian pada metode yang ketiga ini menggunakan penelitian kualitatif etnografi. Kemudian metode pengumpulan datanya dengan sumber data primer yang berasal dari sumber asli, yaitu data yang bersumber pada data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yaitu merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya. Yang dapat kita analisis dari jurnal ini adalah berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan sebagai proses dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, dan karakter anak didik sehingga memiliki kesadaran sebagai makhluk yang berkewajiban untuk menjalin dan menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam sekitar. Pendidikan karakter adalah pendekatan langsung untuk pendidikan moral. Karakter dibentuk sejak seorang lahir dan berkembang seiring usia, dan proses perkembangan karakter dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan di mana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan yang pertama yaitu analisis teks melalui analisis jurnal, buku, dan data yang sudah ada. Kemudian yang kedua menggunakan wawancara, yaitu dengan mewawancarai para orang tua serta pengajar. Yang ketiga, analisis data penelitian ini mengikuti model Spradley. Adapun jenis analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis domain, yang kedua, analisis taksonomi, yang ketiga, analisis komponen, dan yang terakhir, analisis tema. Hasil yang kita dapatkan dari jurnal yang ketiga ini adalah berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, secara individu pendidikan karakter yang dapat dibentuk melalui gending rare meliputi pertama, kerja keras, religius, rela berkorban, rendah hati, mandiri, tanggung jawab, kejujuran, riang gembira, suka menolong, tangguh, peduli lingkungan, cinta tanah air, dan kebersamaan. Sedangkan secara sosial meliputi peduli lingkungan, cinta tanah air, dan kebersamaan. Selanjutnya yang akan kita analisis yaitu jurnal yang keempat yang menggunakan metode semiotika dengan judul Analisis Semiotika pada Film Senyap karya Joshua Oppenheimer. Masalah penelitiannya adalah berdasarkan uraian yang kita dapatkan, maka rumusan masalahnya adalah penulis tetapkan sebagai berikut. Bagaimana konstruksi makna dalam film Senyap atau The Look of Silence dihubungkan dengan analisis semiotika. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif semiotika. Kemudian metode pengumpulan datanya, yang pertama, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari rekaman video original berupa film senyap. Kemudian dipilih visual atau gambar dari adegan-adegan film yang diperlukan untuk penelitian. Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang mendukung data primer seperti kamus, internet, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian analisis teks yang dapat kami dapatkan dari jurnal ini adalah film Senyap cukup mendapat perhatian besar di masyarakat, bukan karena alur cerita yang dramatis atau romantis, namun karena film ini mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan. Film ini pada mulanya akan mulai diputar serentak pada hari peringatan hak asasi manusia, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Desember pada tahun 2014 silam. Namun, rencana pemutaran ini mendapat respon negatif dari beberapa kalangan dan ormas karena dianggap memiliki unsur komunis.
Kemudian teknik pengumpulan datanya, pertamanya itu observasi dengan melakukan pengamatan langsung dan bebas terhadap objek penelitian dan unit analisis dengan cara menonton dan mengamati dengan teliti dialog-dialog serta adegan-adegan dalam film senyap. Kemudian mencatat, meneliti dan menganalisa sesuai dengan model penelitian yang digunakan. Kemudian dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan film senyap melalui internet dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian teknik analisis datanya, setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian diklarifikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terklarifikasi, dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis semiotika Charles Sanders Peirce dengan kategori-kategori tanda, icon, indeks, dan simbol. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah dari berbagai tanda yang digunakan dalam film senyap ini, mulai dari icon, indeks, dan simbol baik berupa tanda verbal dan nonverbal merupakan seluruh rangkaian tanda yang memberikan sebuah gambaran tentang kekerasan dan penyiksaan yang dialami anggota PKI di Deli Serdang, Sumatera Utara oleh warga dan militer. Kekerasan di sini bukan hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan simbolik. Juga di sisi lain mengisahkan kesedihan yang dialami keluarga korban, yakni keluarga Adi Rukun, tentang kakaknya yang dibunuh dengan secara sadis. Pembuatan film senyap semata-mata dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Baik, selanjutnya yaitu analisis jurnal kelima yang menggunakan metode framing. Dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka.com. Masalah penelitian bahwa pada saat itu tidak butuh waktu lama bagi masyarakat Indonesia maupun dunia untuk mengetahui serangkaian peristiwa dan hal yang terkait dengan kasus bom Sarinah. Selain karena bom Sarinah yang sempat menjadi trending topik di Twitter maupun media sosial lainnya, ini juga tidak luput dari pemberitaan media massa. Media massa baik elektronik maupun cetak saling berlomba memberikan berita terkini terkait dengan kasus tersebut. Media online juga tidak kalah gencar dalam memberitakan hal bom Sarinah. Mereka mengupdate berita terkini secepat mungkin secara runtun setiap harinya. Salah satu media online yang selalu memberitakan bom Sarinah setiap harinya yaitu Kompas.com dan Merdeka.com. Bahkan Kompas.com dan Merdeka.com tercatat menampilkan 100 berita terkait bom Sarinah. Ini terbilang sangat banyak. Jenis penelitian pada jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing. Kemudian metode pengumpulan data melalui jurnal, buku, dokumentasi, dan data-data dari apa yang ditulis di berita online. Analisis teks yang dapat kita simpulkan: ledakan bom yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat ini meledak beberapa kali di kawasan persimpangan Sarinah. Bom Sarinah merupakan bom pertama sejak bom Jakarta tahun 2009 lalu. Kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia dan dunia ini memunculkan banyak berita terkait dengan kasus bom Sarinah tersebut. Berkaitan dengan peristiwa ini, pemberitaan media massa, baik media cetak maupun elektronik, sangat berperan aktif dalam menyampaikan setiap perkembangan dari peristiwa tersebut, terutama pada media-media yang ada di Indonesia. Peristiwa tersebut bahkan telah menjadi headline dalam pemberitaan media yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data pada jurnal ini adalah: karena banyaknya berita terkait kasus ini, peneliti akan mengambil 5 berita di Kompas.com dan 5 berita di Media.com secara runtun dari tanggal 14 Januari 2016 hingga kurang lebih 18 Januari 2016. Masing-masing satu berita setiap harinya berdasarkan dengan topik berbeda yang diangkat setiap harinya di 2 media tersebut. Hasil penelitian jurnal ini yang kita dapatkan adalah
Hasil analisis framing mengenai berita kasus bom Sarinah di media online kompas.com dan merdeka.com dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berita bom Sarinah merupakan hasil rekonstruksi wartawan di kedua media online yaitu Kompas dan merdeka.com. Hasil rekonstruksi atau framing terlihat bahwa sikap Kompas dalam peristiwa ini lebih menonjolkan sisi human interest dari pihak kepolisian. Terlihat dari bagaimana Kompas.com mengangkat citra positif Polri dalam menangani kasus bom Sarinah. Berita ini diambil pada tanggal 16 Januari 2016 dan narasumber yang digunakan Kompas.com juga hanya dari satu narasumber yaitu pihak kepolisian. Sedangkan merdeka.com juga salah satu media independen dengan moto merdeka berkreasi dengan menampilkan berita yang tidak terkait oleh paham tertentu atau kepentingan tertentu, di mana dapat dilihat dari setiap berita merdeka.com yang tidak memiliki keterpihakan tertentu. Sudut pandang yang diambil dari berita tersebut adalah kejadian di lapangan dengan menggunakan beberapa narasumber berita seperti dari masyarakat sekitar dan kepala BNPT. Kedua, hasil analisis framing berita bom Sarinah tampak Kompas.com tidak memperhatikan keberimbangan informasi dan data yang seharusnya bisa didapatkan lebih dari satu narasumber. Kompas.com menampilkan berita dengan hanya menggunakan satu narasumber untuk satu berita terlihat pada tanggal 14 hingga 17 Januari 2016. Sumber yang digunakan Kompas.com hanya bersumber dari pihak kepolisian. Kemudian dari hasil framing yang ketiga terhadap berita bom Sarinah di merdeka.com terlihat bahwa merdeka.com tidak memperhatikan ketepatan penulisan judul berita, di mana merdeka.com tidak menggunakan huruf kapital di awal kata setiap judulnya. Lead dalam berita tidak menggambarkan apa yang ingin penulis sampaikan pada pembaca berita pada tanggal 15 hingga 18 Januari 2016. Sedangkan lead merupakan hal terpenting dalam suatu berita karena menggambarkan isi dari berita tersebut. Dan yang terakhir, analisis jurnal yang keenam yang menggunakan metode analisis wawancara kritis dengan judul Analisis Wawancara Kritis Program Acara Kick Andy episode pengakuan John Kay dari balik Nusa Kambangan. Masalah penelitian melalui analisis wawancara yang akan dilakukan pada episode ini akan dapat diketahui maksud dari program acara Kick Andy menjadikan John Kay sebagai narasumber. Mengapa cerita dari seorang narapidana yang telah dikenal luas sebagai preman yang ditakuti menjadi menarik untuk ditayangkan di sebuah program acara yang kerap menampilkan sosok-sosok inspiratif? Wacana apa yang sedang disebarkan oleh program acara tersebut kepada khalayak? Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis wawancara kritis program acara Kick Andy episode pengakuan John Kay dari balik Nusa Kambangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan analisis secara kritis atau critical discourse analysis. Teun A. Van Dijk tidak cukup pada teks tetapi juga harus dilihat praktik produksinya. Kumpulan datanya dalam penelitian ini menganalisis wawancara pada level teks pada program acara Kick Andy episode pengakuan John Kay dari balik Nusa Kambangan yang ditayangkan pada stasiun televisi swasta Metro TV pada tanggal 21 April 2019 lalu. Dengan menggunakan kerangka analisis wawancara dan Van Dijk pada level teks, yaitu pada struktur mikro, makro, dan superstruktur. Selain itu, peneliti juga meneliti mengenai kognisi sosial pembuat teks dan juga analisis konteks sosial yang mempelajari bagaimana bangunan wawancara yang berkembang ketika episode ini diproduksi. Informan dalam penelitian ini adalah Agus Pramono selaku produser program acara Kick Andy,
Objek penelitian adalah rekaman video program acara Kick Andy episode pengakuan John Kay dari balik Nusa Kambangan yang didapatkan dari official channel YouTube program acara Kick Andy serta hasil wawancara dengan Agus Pramono selaku produser acara Kick Andy. Analisis teks yang kita dapatkan dari jurnal ini adalah analisis struktur teks pada program acara Kick Andy episode pengakuan John Kay dari balik Nusa Kambangan. Melalui beberapa karya, Tan Van Dijk membuat kerangka analisis teks yang dapat didaya gunakan. Ia melihat suatu wacana atau teks tersendiri dari berbagai struktur atau tingkatan yang masing-masing bagiannya saling mendukung. Van Dijk membagikan menjadi struktur makro, mikro, dan superstruktur. Kemudian teknik pengumpulan data. Untuk menganalisis wacana program acara Kick Andy episode pengakuan John Kay dari balik Nusa Kambangan, peneliti menggunakan teknik analisis wacana model Tan Van Dijk yang dikenal dengan pendekatan kognisi sosial. Wacana dikatakan oleh Van Dijk memiliki 3 level dimensi. Yang pertama teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada level teks, menganalisis dan meneliti strategi wacana yang digunakan secara kebahasaan, yaitu bentuk kalimat, pilihan kata, metafora yang dipakai untuk menegaskan tema tertentu. Pada level kognisi sosial, dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi. Dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan pada level konteks sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam suatu masyarakat mengenai suatu permasalahan. Kemudian hasil penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian analisis wacana kritis model Tan Van Dijk episode pengakuan John Kay dari balik Nusa Kambangan, dapat disimpulkan bahwa pada bagian analisis struktur teks didapatkan hasil bahwa struktur makro dilihat dari tema atau topik adalah tentang cerita yang jarang diketahui oleh orang banyak mengenai sosok John Kay, seorang preman kelas kakap yang mengaku telah bertaubat setelah menjalani hukuman di penjara Nusa Kambangan. Adapun strategi yang digunakan oleh host untuk menggambarkan sosok John Kay adalah dengan cara memberikan tekanan-tekanan pada bagian cerita dan jawaban John Kay yang dianggap penting serta mengharukan dan dapat menginspirasi penonton sesuai dengan ciri khas program acara Kick Andy. Level kognisi sosial wartawan menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab atas terselenggarakannya episode ini merupakan seorang produser, yaitu Agus Pramono. Dia memiliki latar belakang wartawan kriminal. Acara ini merepresentasikan bahwa John Kay merupakan kelompok yang rawan diskriminasi masyarakat. Selain itu, program ini juga memberi pesan kepada keberhasilan program pembinaan terhadap para narapidana di dalam penjara kepada masyarakat. Sekian itulah 6 contoh jurnal dari 6 metode yang telah dianalisis. Semoga bermanfaat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lina. Semoga Ibu sehat selalu. Salam.